mencari harta. Ya, mencari harta sebagai salah satu juga dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dikatakan Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, ini kita ingatkan bahwasanya ketika bekerja, misalnya ketika mungkin ada ibu-ibu juga yang bekerja untuk menambah atau mungkin untuk memberikan tambahan pendapatan kepada keluarga, maka kemudian ingat itu juga adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Ya, jadi yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan, ya, dan juga sesuatu yang memang membawa kepada kemaslahatan. Ya, ini panjang sekali, saya yakin semuanya kita diingatkan dengan surat Al-Qasas ayat ke-77. Ya, artinya kita ingat sekali bahwasanya harta itu harus ada di tangan kita tapi bukan di hati kita. Ya, diingatkan dalam Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Ya, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya, dalam bentuk kebahagiaan negeri akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian melupakan bagiannya, ya, di akhirat, di dunia. Artinya Al-Qasas 77 ini biasa menggantikan untuk salah satu dari perkataan Arab yang mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, ya, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Ya, ini perkataan dari ahli hikmah yang kemudian terinspirasi dari Al-Qasas 77. Maknanya bahwa ya kita sebagai orang muslim ya bekerja mencari dunia, tetapi jangan lupakan akhiratnya. Nah, ini penjagaan harta dalam Islam ini penting sekali, ya, karena ini terkadang ada dua, di Al-Baqarah 188 dan juga di surat An-Nisa ayat ke-29. Di surat An-Nisa 29 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Ya, jadi kita itu ternyata dalam Al-Baqarah 188 dan juga An-Nisa 29 itu pertama itu kita tidak boleh menggunakan harta kita sendiri, ya, dengan cara yang batil, apalagi harta orang lain. Ingat di Al-Baqarah 188 pun wala taqulu amwalakum, ya, harta kalian, artinya harta kita itu tidak boleh dikonsumsi dengan cara yang batil. Caranya bagaimana? Ya mungkin menggunakannya tidak sesuai dengan aturan syariah. Bainakum bil batil, apalagi harta orang lain, gitu ya. Harta orang lain ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kenapa? Dalam riwayat yang lain dikatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah. Darah ini artinya kita itu tidak boleh mengalirkan darah, ya. Melukai saja sedikit tidak boleh, apalagi sampai membunuh, ya, itu haram. Ya, bahkan dalam satu ayat dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha. Ya, menyakiti baik itu berdarah ataupun tidak berdarah, dan juga amwalakum haramun, ya, artinya harta orang lain itu tidak boleh, ya, kita ambil dengan cara yang batil. Wah, ini kajiannya banyak sekali, ini jadi panjang, ya. Ini ayatnya inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum wa hurmat yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian juga menjadi salah satu ala innama hunna arbaun alla tusyriku billahi syai'a wa la taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haq wa la taznu wa la tasriku wala tasriku, ya, tidak boleh ini, ya, untuk memakan harta orang lain secara yang batil. Ini terkait dengan mengembangkan harta, ya, kita ternyata bukan hanya
diperintah untuk mencari harta. Ya, kalau bapak-bapak biasanya di sholat Jumat selalu dibacakan surat Al-Jumu'ah, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, kita juga diingatkan di sini di surat Luqman ayat ke-34, ya, bagaimana kita tuh harus mengelolanya tuh dengan baik, ya, mengelola kemudian mengembangkannya, dan jangan lupa ini yang paling penting, ya, di At-Taubah ayat ke-103. Jadi konteksnya itu dalam pengelolaan harta itu dicari min aina iktasaba, ya, dari mana harta itu berasal. Ini harus betul-betul yang halal nih, ya, karena banyak sekali riset menunjukkan ketika harta itu haram gitu ya, itu akan berpengaruh kepada pendidikan, berpengaruh juga anak gitu ya, bahkan perilaku anak. Nah, ini di At-Taubah ayat 103 ini menjadi salah satu ayat tentang zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanulahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, ya, yang itu tujuannya apa? Untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Ya, ini satu dalil tentang kewajiban untuk mengeluarkan, ya, sedekah, ya, sedekah fi hadhil ayat bimakna az-zakah. Jadi sedekah, kata-kata sedekah dalam ayat ini, ya, misalnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan maknanya adalah sedekah. Kalau sedekah itu ada dua, ada sedekah yang wajib, itu adalah zakat. Sedekah yang sunnah itu adalah infak, itu untuk keluarga. Kalau sedekah secara umum itu adalah untuk masyarakat, untuk seluruh umat manusia. Sedekah yang pahalanya mengalir secara terus menerus sampai kita itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia itu masih terus mengalir, ada sedekahul jariyah atau wakaf, ya. Wakaf bisa dalam bentuk materi, harta, ya, ataupun juga sekarang ada wakaf tunai, ya. Ini juga sama terkait dengan terkait dengan harta. Ini insyaallah ibu dan bapak sekalian kayaknya hafal ini, ya. Ini surat di hadis arba'in. Bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjul bait wa shaumur ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Oke, ini diskusi kekayaan sangat panjang ini, ya, ibu dan bapak sekalian. Mungkin waktu kita agak terbatas gitu, ya. Nanti boleh ini kan distribusi tentang kekayaan, ini distribusi dalam harta, dan ini juga yang paling penting nih tentang dikatakan Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, ni'mal malu salih lil mar'i salih, ya, bahwa sebaik-baik harta yang dimiliki itu adalah harta yang ada pada seorang yang saleh. Nah, ya, ini menjadi satu boleh diingat-ingat, ni'mal malu salih li abdi saleh. Kenapa? Karena ketika harta itu dipegang oleh orang yang saleh, baik saleh secara individual ataupun saleh secara sosial gitu, ya. Saleh individual itu berarti terkait dengan, ya, dia melaksanakan seluruh ibadah dan lain sebagainya, memperbaiki diri, tetapi juga dia harus saleh sosial. Maknanya berarti dia dia juga baik kepada orang lain. La yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman di antara kalian, ya, di antara kita itu, lakin la yakmilu imanan, tidak sempurna iman kita kalau hatta yukrimu jarahu, ya, sampai kita itu memuliakan tetangga kita, jiran kita. La yu'minu ahadukum hatta yukrimu doifahu, tidak sempurna iman kita itu kalau kita itu masih tidak memuliakan tetamu kita, ya. Ya, tentu saja yang memuliakan pertama, ya, keluarga dekat, ya, pasangan, kemudian nanti orang tua, saudara, qarabah atau kerabat, ya. Nah, ini menjadi salah satu dari keberkahan, ya. Wah, ini banyak sekali tentang keberkahan, sudah banyak. Oke. Nah, kita langsung ke praktek ibu dan bapak sekalian. Gimana sih sebenarnya cara mengelola dari keuangan keluarga? Ini panjang nih, ya. Nanti boleh diskusi nanti kalau waktunya sudah selesai atau mungkin habis, nanti boleh ini ke saya. Ini pertama nih ibu dan bapak sekalian, kalau kita ingin mengelola keuangan keluarga, ya,